Inilah Indonesia yang terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena itu, masyarakat Indonesia tetap bisa hidup berdampingan dan saling membutuhkan atau biasa disebut sebagai makhluk sosial. Akan tapi di sisi lain, masyarakat Indonesia adalah makhluk individu juga, di mana setiap individu akan bertindak sesuai keinginannya tanpa peduli kepentingan orang lain. Hal itulah akan yang membuat kekacauan di masyarakat atau menimbulkan sebuah konflik seperti pembunuhan, penganiayaan tanpa pernah peduli sesama. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sebuah aturan untuk mengatur kehidupan mereka agar tidak terjadi kekacauan diakibatkan keegoisan individu yang ada di dalam masyarakat. Nah, aturan tersebut yaitu dinamakan sebagai hukum. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi, Negara Indonesia adalah negara hukum. Lalu bagaimana sih sejarah perkembangan hukum di Indonesia? Sejarah perkembangan hukum di Indonesia jika ditarik ke belakang lagi bahwa hukum di Indonesia terbentuk pada saat kerajaan Hindu, Buddha, dan kerajaan Islam, di mana setiap masing-masing kerajaan ini menciptakan aturan atau hukuman yang berbeda-beda dari kerajaan satu dan kerajaan lainnya. Hukum ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Seperti halnya pada abad ke-13 dengan hadirnya Kesultanan Samudra Pasai di Aceh, maka penerapan hukum ini digunakan untuk para pezina. Aturan ini digunakan untuk membedakan kaum ningrat dan kalangan bawah. Untuk kaum ningrat, maka akan diberikan denda, sedangkan kalangan di bawah dihukum rajam. Seperti yang dilihat pada foto, bahwa penjahat di Aceh akan diberikan hukuman berupa pemotongan tangan dan pemotongan kaki bagi para penjahat. Setelah kerajaan bercorak Hindu, Buddha, dan Islam tadi, kemudian muncul hukum Barat. Hukum Barat ini dibawa oleh penjajah Belanda, yaitu VOC, pada abad ke-17 sampai abad ke-20, yang menerapkan sistem kodifikasi. Kodifikasinya adalah pengkelompokan hukum-hukum berdasarkan objek yang diatur. Sedangkan pada tanggal 1 Januari tahun 1800, kekuatan VOC diambil alih oleh Jenderal Dengges, di mana Nusantara dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1864, terlahirlah Peraturan Hindia Belanda. Peraturan tersebut pertama kalinya mengatur hukum untuk kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan penjajah. Pemerintahan Hindia Belanda juga mendirikan sekolah hukum yang pertama di Indonesia. Sekolah ini bernama High School, kemudian berganti menjadi sekolah tinggi atau sekarang dikenal sebagai universitas. Kemudian berganti alih menjadi kolonialisme yang dimulai pada bulan Maret 1942, mana pada saat itu Jepang menduduki wilayah jajahan Hindia Belanda. Jepang menggunakan hukum dengan berpedoman pada undang-undangnya yang mereka sebut Kunsiri. Dalam peraturan tersebut tidak adanya sebuah perubahan, akan tetapi menghilangkan hak istimewa orang-orang Barat. Pada tanggal 18 Agustus 1945, hukum di Indonesia mengadopsi hukum adat Islam dan Barat. Alasannya karena melihat dari sejarah, politik hukum, sistem penegakan hukum, serta sumber hukum berasal dari warisan Eropa. Maka civil law ini terbagi menjadi dua, yaitu hukum publik dan hukum private. Hingga hukum adalah suatu sistem yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol. Bahkan hukum ini bersifat maksa dan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi.